Memiliki usaha sendiri dan sampai pada kesuksesan adalah keinginan dan impian setiap orang. Impian itu akan menjadi kenyataan jika dimulai dengan penuh kerja keras. Banyak sekali pengusaha sukses yang memiliki kisah inspiratif di mana mereka membangun usahanya mulai dari segala keterbatasan dengan berbagai macam rintangan dan kendala hingga sampai pada mereka mencapai sebuah titik di mana usaha yang mereka bangun sukses dan mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Eksemus Edu Toto, pengusaha lokal asal Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timur Tengah Selatan membuktikan bahwa hanya dengan bekerja keras, keberanian dan ketekunan dapat merubah semua impian jadi kenyataan. Dengan modal 3.500.000 sampai dengan memilih 23 karyawan toko, pria sapaan akrab dengan sebutan Edu ini berhasil sebagai seorang pengusaha muda. Kisah kesuksesannya menjadi inspirasi bagi kaum muda dengan mengubah pandangan terkait stigma dan paradigma negatif terhadap orang lokal susah berbisnis atau berdagang di daerah sendiri. Berangkat dengan keberanian, ketekunan, akhirnya Eksemus Edu Toto dengan modal Rp3.500.000 akhirnya sukses dan memilih 23 karyawan toko. Baik, selamat sore pemirsa Salam Timur dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Yan Faot dalam acara Bincang Santai, dan kali ini bersama-sama dengan saya salah satu tokoh muda, salah satu orang muda yang sebagai orang asli daerah, sebagai putra asli daerah, sukses merintis karir dari nol, Bapak Maximus Edumen Toto SIP. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar? Baik-baik Bapak. Baik, jadi Bapak Edumen adalah salah satu alumni dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Tahun 2005 selesai ya Bapak? Ya. Dan setelah tahun 2005 selesai, beliau bekerja serabutan waktu itu ya, serabutan lalu ya serabutan, dan kemudian pada tahun 2013-2014 memutuskan untuk merintis usaha, dan dengan modal yang sangat minim beliau mulai membangun usaha dan menunjukkan bahwa sebagai orang asli yang selama ini skeptis bahwa kita berusaha tidak akan maju, tetapi beliau membuktikan bahwa yang selama ini orang anggap bahwa orang lokal tidak bisa berkembang dalam merintis usaha itu tidak benar, dan beliau membuktikan itu semua. Dan mungkin beliau akan menceritakan sedikit tentang kisah merintis usaha mulai dari awal sampai dengan saat ini. Mungkin saya persilahkan Bapak Edu untuk bisa menceritakan tentang kisah mulai dari awal membangun usaha sampai dengan hari ini, kalau mau dikatakan bahwa sudah memiliki omset yang bisa mencukupi dan memiliki beberapa karyawan. Silahkan Bapak Edu. Terima kasih Bapak Yan. Sebenarnya saya ini
memulai usaha tahun 2014 itu karena terjepit. Mau kerja apa? Dan saya memang mulai berpikir, kira-kira saya mau kerja apa? Pengalaman kan ada, sudah lamar berulang-ulang dan termasuk di Kupang itu saya lamar banyak. Lamar di mana itu? Lamar di toko itu banyak, pernah di Unilever, pernah di Toko 6, pernah juga di Olimpik. Pokoknya lamaran banyak, tapi tidak ada satupun yang panggil. Karena memang basic ilmunya mungkin karena pemerintahan. Ya orang berpikir ya buat apa kita ambil orang pemerintahan. Gajinya harus sarjana, terus basic ilmunya tidak ada. Jadi memang lamar beberapa kali dan termasuk betul-betul mentok dan terus Anda bisa cari kerja lagi di tahun 2014. Caranya mau berusaha, memang tidak punya modal waktu itu. Modal sedikit sekali waktu itu, modal cuma 3.500.000. Itu juga ditambahkan kakak perempuan tambah sedikit, tambah orang tua tambah sedikit, jadi kita penuhi ke 3.500.000. 3.500.000 Ya, modal awal dalam merintis usaha. Ya, Luar biasa usaha. ya. Waktu itu Silakan lanjut. saya dari uang 3.500.000, waktu itu saya cari barang, beli, belanja di toko grosir terdekat di wilayah Niki-Niki sini. Saya belanja Barang-barang apa saja yang barang sembako. Sembako, oh ya. Barang sembako mulai terigu, gula, pasir, kopi, gula-gula sedikit. Ya. Itu mulai saya jual perlahan-lahan. Uangnya tetap saya lipatkan kembali. Misalnya habis ini hari, awalnya laku pertama itu sekitaran, kalau tidak salah tidak mencapai 100.000 lah, sekitar 60-an ribu. Tapi saya memang tidak sempat down saat itu. Jadi 60.000 saya ambil lagi, 60.000 saya belanja lagi. Jadi yang ditukar itu barang. Dalam bentuk barang itu yang saya tukar, saya belanja lagi. Baru dapat pinjaman kur 20 juta. Oh, tahun Ya, 2000 sekitaran 2014 akhir mendapat atau ya mendapat pinjaman, atau sekitar tahun 2015 itu dapat pinjaman 20 juta. Itu baru saya mulai kembang. Tetap mau dipakai belanja semua, artinya itu aset mati, tapi tetap kan barangnya harus tertata. Ya. Jadi terpaksa saya harus ambil pinjam gardus lah di keluarga, di tetangga ada yang gardus sembako kosong. Itu saya harus ambil untuk masukkan ke rak-rak. Dengan etalase yang kosong itu saya harus ambil untuk bisa menutupi dia punya lubang-lubang kalau ini memang tidak tersusun barang kok kosong. Ya, jadi itu terpaksa saya harus pinjam tetangga atau kumpul. Kami punya dos-dos yang dari tahun-tahun sebelum itu tetap saya kumpul untuk tutup. Ya. Berarti tutup itu karena tidak ada barang. Tidak ada barang. Karena Jadi, modal pas-pasan. Ya, biar kelihatannya orang berpikir ini Itu dalam ada dos itu barang. mungkin ada barang. Ya, padahal memang tidak ada barang. Ulet ya itu Ya. termasuk ulet Ya. untuk bisa menunjukkan bahwa usaha ini terus berjalan, terus berlanjut dengan menarik dan orang belanja menarik ya, orang betul. untuk berbelanja. Ya. Lalu kemudian setelah itu Bapak Edo bagaimana sampai Bapak Edo bisa barangnya tambah banyak, usahanya tambah lancar, pelanggannya tambah banyak. Itu caranya seperti apa Bapak Edo? Jadi sebenarnya saya itu motivasinya saat masih di SMR, tapi nanti itu kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sampai di situ dulu. Sampai di sini dulu saya cerita kembangkan ini kan saya mulai masuk 20 juta, mungkin sisa belasan juta lah. Belasan juta, sekitaran 11 atau 12 itu saya pakai belanja. Barangnya lumayan agak banyak, tapi tetap masih kosong. Etalase waktu itu beli 3. Saya juga belum tahu. Tapi karena susunannya rapi, yang lubang-lubang yang tidak ada barang tadi tertutup bagus. Mulai saat itu kayaknya dari Coca-Cola
Saya juga waktu itu senang betul dari Coca-Cola kasih kulkasnya satu. Kan saya belum mampu beli kulkas, Pak. Iya. Kasih kulkas satu. Saya tanya dia waktu itu perjanjiannya kita tidak bisa isi barang lain. Iya. Boleh, terus saya tanya-tanya diperbolehkan tapi hanya di raknya yang paling bawah. Itu boleh barang kita campur. Nah, misalnya kita mau jual kayak ale-ale begitu tidak bisa. Kita kan tidak ada kulkas. Iya, Ya. betul ya. Nah, cuman dikasih satu baris yang paling bawah. Oh ya. Yang betul. Jadi dikasihlah itu. Itu bukan kita beli, Pak, tapi Iya, dikasih. iya. Dikasih terus dengan berkembangannya waktu saya beli terus. Nah, supplier ini bukan orang tidak percaya. Orang Iya, percaya kita untuk kasih barang. Tapi siapa yang mau rugi? Misalnya nanti ke depan kita punya usaha mati terus dia mau tagih ke siapa? Dia harus beberapa banyak kali dulu kita belanja di itu orang sampai dia merasa nyaman. Ya. Karena orang ini tidak mungkin dia tipu atau tidak mungkin menghilangkan dia punya modal barang yang dia jual ke kita itu. Ya. Karena misalnya kita ngutang 100.000. Ya semua pengusaha pasti berat kasih utang, Pak. Soalnya dia berpikir satu hari full, ya tidak mungkin dia mencapai beruntung 100.000 kan. Iya. Jadi buat apa dia kasih untung 100.000 berarti hari ini dia kerja percuma. Jadi betul-betul harus percaya betul dengan kita. Nah, mulai percaya pelan-pelan. Akhirnya kita masih bisa dipercaya. Misalnya kita ngutang barangnya misalnya sampai 10 juta. Dia percaya karena orang ini tidak mungkin dia tipu. Iya, iya. Sudah ada kepercayaan. Ya, sudah ada gitu ya. kepercayaan. Iya. Karena selalu lancar dalam Selalu lancar. transaksi. Ya. Setelah itu mulailah, kan itu tetap kita dapat barang itu dengan harga yang sudah tangan kedua ketiga ya. Iya. Sudah tangan kedua ketiga. Nanti perlahan-lahan barangnya mulai banyak sedikit baru bisa menarik agen langsung. Iya, iya. Mereka contoh misalnya Unilever, seperti tadi Coca-Cola, terus Wings misalnya kayak mie sedap apa segala macam itu dulu baru mereka percaya. Awalnya kan kita bayar cash dulu 1, 2, 3 kali sampai mereka juga merasa nyaman. Nanti buatkan kontraknya gitu. Setelah kita tanda tangan semua ini ya mereka masih bisa kasih kita peluang misalnya kita ambil barang 5 juta atau 10 juta itu bisa sampai 2 minggu baru kita bayar atau balik minggunya baru kita bayar, sedangkan barangnya kita jual dulu tanpa bunga. Iya, iya. Ya, Berarti itu yang kemudian membantu di dalam membantu peningkatan jumlah usaha. barang ini kan. Terus dengan sendirinya omset kita punya barang yang banyak, otomatis omset kita kan tambah besar tiap hari. Iya, baik. Tadi saya dengar katanya pernah kerja di PT SMR. Itu mulai dari tahun berapa ke tahun berapa? Dan apa yang mendorong Bapak Edu untuk mengembangkan dunia usaha sehingga saya sampai sukses ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kami kerja di SMR itu tahun 2008. 2008 kerja di Ya, SMR. di PT SMR. PT Mangan ya? Ya, PT Mangan, ya. ya. PT SMR. Soal Makmur Research siapa? Ya. Dari tahun 2008 itu juga awalnya memang waktu itu kan pekerjaan swasta swasta di Soe dan di provinsi misalnya di Kupang. Iya. Itu belum ada yang dihargai sampai 3 jutaan. Waktu itu kita dihargai 3.600.000 gaji. Ya, gajinya 3.600.000. Cukup besar ya. Jadi waktu itu memang kita senang betul saat dengar gaji itu dan kita mulai beraktivitas. Tapi waktu itu PT Soe Makmur ini, SMR ini bukan seperti yang pertengahan, kan dia mulai booming itu sekitaran 2012. Iya. 2012. Sebelum itu Pak, kita jadi pengawas, katanya pengawas. Tapi waktu itu kita justru turun ke lokasi, kita yang angkut kayak buruh. Kita yang angkut mangan naikkan ke mobil. Jadi baru tahu ternyata susah juga ya.
Tapi karena gajinya yang cukup lumayan, cukup baik untuk pekerjaan swasta lah. Waktu itu cukup baik untuk pekerjaan swasta, ya kita ikuti sampai tahun 2013 akhir itu sudah mulai ancang-ancang mau berhenti, mau take over, pindah tangan ke orang lain, take over, dan pekerjaan di lapangan rata-rata tidak jalan. Itu kita mulai bingung semua, karena waktu awal itu ya kita dikasih motivasi bahwa izin situ siupnya 25 tahun, dan memang izinnya 25 tahun. Tapi waktu itu baru beroperasi sekitar 3 tahun atau 4 tahun, 5 tahun ya. Dia harus take over dari harus katanya mau take over karena perusahaan rugi. Waktu itu kayaknya ada Capman, Capman 55 kok, Capman 55 harus yang boleh dijual itu bahan setengah jadi. Jadi waktu itu agak susah ekspor barang keluar dari sini ke Jawa untuk lanjut lagi, misalnya ke Cina atau mana, kita waktu itu tidak tahu karena kita tenaga lapangan ya. Jadi setelah sampai di situ berhenti dari PT SMR, mulai merintis usaha sendiri, sudah merintis usaha dan sesukses ini sekarang. Ya, mulai merintis usaha, dan ya seperti yang sekarang. Waktu itu memang bukan tidak ada modal. Seharusnya modal saya itu besar, besar sekali Pak. Seharusnya kalau misalnya uang dari gaji itu saya kumpulkan, mungkin besar sekali. Tapi waktu itu ya kita masih muda, saya juga tidak tahu uangnya kemana. Ya habis tangan, uang habis tangan begitu Bapak. Jadi setelah pas dekat-dekat mau berhenti, ada seorang teman lah, seorang teman. Kayaknya itu dia dari gereja aliran karismatik lah, saya kurang tahu waktu itu. Tapi waktu itu dia kasih saya motivasi, motivasi di ayat-ayat Alkitab waktu itu, Meliaki 3 ayat, sekitaran ayat 10. Meliaki 3 ayat 10, coba saya lihat Bapak, saya agak lupa-lupa, tapi hafal sih, tapi takutnya salah. Silakan Bapak. Maaf Bapak ya, Bapak bisa cerita itu kok Bapak? Bisa. Sangat bisa Bapak. Jadi ayat Alkitab itu yang menginspirasi Bapak Edo di dalam membangun usaha dan mulai di karir. Silahkan dibacakan Bapak. Membangun usaha, saya bacakan Bapak. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat ini yang memotivasi Bapak ayat Edo ini untuk memulai meniti usaha, jadi dasar di dalam membangun usaha. Ayat ini tadi diberikan oleh siapa Bapak Edo? Oleh Bapak Antoni. Bapak Antoni, ya. Itu juga pekerja di PT SMR, salah satu atasan saya. Mulai waktu itu saya berpikir, nah ini saya imannya Kristen, ini tertulis di Alkitab. Terus saya mulai menafsirkan, dan memang teman saya menafsirkan juga, dan ya dia waktu itu memotivasi saya kalau penafsirannya ini, dia menafsirkan Alkitab betul, tapi kalau dia salah menafsirkan, dia waktu itu terjemahkan ke saya. Karena ini dia bilang ini ayat satu-satunya manusia diizinkan boleh menguji Tuhan. Waktu itu dia mengatakan seperti itu, tapi dia juga tidak menafsirkan. Dia bilang itu kita ayat sepertinya menantang kita. Jadi, kamu boleh tes Tuhan dengan lu bayar 10% dari lubung penghasilan. Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Waktu itu saya berpikir, aduh, ini betul kan, biasanya gaji saya habis. Ceritanya waktu itu gaji sebelum itu gaji kita memang besar Pak. Ada kenaikan tapi selalu habis. Tanpa tahu kemana. Pokoknya kita yang pakai lah.
bukan hilang begitu saja, kita yang pakai sampai habis. Ya, ternyata itu saya termotivasi. mungkin pemberian per Ya. sepuluhannya itu yang Ya. belum maksimal, Betul. sehingga diingatkan oleh atasan ini, Bapak itu mulai mencoba Ingatkan, bahkan dikasih jaminan, Pak. ya. Kalau misalnya kamu tidak ada peningkatan, dalam 1, 2 atau 3 bulan ke depan ini, atau 1 bulan ke depan lah, saya bersedia ganti. Misalnya kamu persembahannya segini, jumlahnya sekian, habis itu nanti bulan depan kamu tetap tidak ada perubahan, kamu biasa-biasa terus, gaji tidak cukup terus, saya siap ganti. Waktu itu saya cuman yakin, tidak sempat berdoa juga. Saya waktu itu pas mau gajian, jadi saya ambil gaji. Waktu itu saya ambil cuma uang perpuluhannya saja yang saya tarik. Saya tarik uang perpuluhannya. Sudah mulai sadar untuk Ya, saya tarik uang perpuluhannya, dan mulai dari saat itu tanpa sengaja sampai bulan depannya kita mau ambil gaji. Biasanya kan gaji saya ambil sampai habis itu. Tanpa sengaja sampai bulan depannya saya ketemu lagi atasan saya ini kan, saya ketemu lagi, dia tanya, "Gimana? Saya ganti uangnya ya." Itu langsung saya baru sadar kalau sudah gajian lagi, terus saya sama sekali belum ambil gaji bulan lalu. Sejak saat itu saya memang mulai tertib, dan saya tertib ke gereja juga, saya mulai tertib, ibadat saya usahakan ikut, merubah kebiasaan, merubah iman saya waktu itu, saya mulai ikut. Jadi sampai bulan depan saya ikut lagi. Saya sudah mulai berubah, saya ikut terus sampai 2 atau 3 bulan. Itu tertib, Saya berani beli motor, Pak. memisahkan perpuluhan. Karena uang saya sama sekali sampai sekitar 6 bulan, sama sekali memang gaji saya tidak ambil. Mulai kebiasaan saya mulai bayar, itu gaji saya berturut-turut sekitar 6 bulan atau 5 bulan, saya kurang ingat, tapi sekitar 5 atau 6 bulan gaji saya sama sekali saya tidak ambil. Setiap bulan saya hanya tarik perpuluhan, saya kasih, sama sisihkan uang sedikit, paling 100 atau 200 ribu. Padahal waktu itu saya biasanya pemakaian dalam sebulan kadang 5 juta tidak cukup. Saya cuma sisihkan 100 atau 200 ribu. Sudah, saya normal, hidup normal biasa, teman-teman juga biasa, jalan kemana-mana, misalnya ke Kupang, ke ini, apa segala macam, semua masih berjalan biasa, tapi memang tidak ada pengeluaran yang urgent yang saya keluar. Jadi ketika gaji saya terkumpul sampai ini, saya mulai beli salah satu motor, motor Vixen ya. Saya beli salah satu motor, saya beli motor Vixen. Tanpa saya ini, teman-teman saya sampai heran loh, kok dia bisa beli motor. Padahal atasan saya saja waktu itu mau beli motor susah. Memang penghasilan besar. Tapi ketika kita mau beli sesuatu yang besar, memang uang tidak ada. Penyebabnya tidak tahu. Waktu itu pokoknya saya sadar, tapi saya seolah-olah menyembunyikan bahwa ini salah satu kunci sukses. Jadi waktu itu saya tidak mau cerita kasih orang, biar saya sendiri, biar mereka tetap susah. Kan teman-teman waktu itu mau beli motor susah, rata-rata susah. Jadi saya sendiri ambil Vixen, terus selang lagi 2 atau 3 bulan, saya justru uang ini sepertinya naik terus. Jadi 2 atau 3 bulan saya mulai bangun bangunan yang ini. Toko. Mulai toko itu. Mulai toko yang itu. Mulai bangun situ, kemudian setelah berhenti dari SMR sudah mulai fokus di usaha itu sampai dengan saat ini. Luar biasa. Itu kita kan sudah mau berhenti dan memang uang habis, tapi bangunannya juga sudah selesai. Saya habiskan uang gaji saya yang tersimpan selama itu, terus saya bangun bangunan itu habis, ambil pesangonnya, saya harus
buat plafonnya. Kebetulan waktu itu plafonnya agak mahal, gipsum, tapi waktu itu kan masih agak baru, jadi di sini kan mahal. Jadi saya bangun itu uangnya habis, hanya sisa berapa kok itu yang saya pakai kembangkan lagi ya. Modal awal Ya, saya kembangkan lagi. Modal awal betul-betul cuma 3.500 itu. Nanti setelah itu kan baru saya pinjam karena berproses. Uang ini kan keluarnya lama, pesangon ini lama baru dikeluar. Jadi saya terpaksa harus memulai dengan tadi yang 3.500.000 itu sebelum pesangon itu. Ya, sebelum pesangon itu keluar. Itu berani ya, modalnya hanya modal nekat modal nekat luar biasa ya. Sekarang sudah berapa karyawan Bapak Edo? Sekarang lumayan banyak Bapak. Lumayan banyak. Kalau cewek sekitar 5 orang. Laki-laki yang tetap ini, laki-laki ada 5 orang. Terus ada tenaga harian juga sekitar 14 orang. Semuanya total 14 orang karyawannya. Dari modal 3,5 juta sekarang bisa menghidupi 14 orang karyawan. Luar biasa. Dalam waktu sekitaran 7 tahun lah. 7 tahun dalam waktu 7 tahun. Ya. Kunci kesuksesan menurut Bapak Edo itu apa? Kunci kesuksesan di dalam membangun usaha sampai Bapak Edo itu sesukses saat ini. Termasuk salah satu putra lokal yang memang selama ini kan seperti awal saya singgung bahwa orang itu skeptis bahwa orang lokal itu akan sulit berkembang dengan usaha-usaha seperti ini karena kita masih terpola dengan budaya pesta pora, budaya orang mati dan lain sebagainya yang menghabiskan cukup banyak biaya juga. Itu budaya kita orang Timur yang kadang-kala menghambat kita untuk sulit maju. Sementara Om Edo sebagai orang Timur, sebagai putra asli, mungkin ada tanggung jawab itu, tetapi tidak mengganggu usaha yang sementara berjalan. Kuncinya apa? Awalnya itu pasti ilmu yang buka ketumpung wawasan, toh. Awalnya pasti ilmu, kita punya ilmu. Nah, di sini juga ilmu ini jadi kendala. Nah, ilmu ini ya biasanya wawasan itu bisa terbuka kalau orang sampai kuliah. Tapi ketika dia kuliah, statusnya kan misalnya sudah sarjana. Itu masalah, masuk lagi ke gengsi ego. Ya. Nah, kalau orang misalnya wawasannya terbuka, sedangkan yang selama ini terjadi, kadang dia ini sama sekali wawasannya tidak terbuka. Itu yang dia kecil terus tetap kecil itu. Nah, yang sudah misalnya sudah wawasannya terbuka, itu biasanya yang faktornya dia lebih rumit lagi Bapak. Dia kalau sudah ada ilmu dia lebih rumit lagi kalau mau bangun di kampung. Karena masalahnya dia sudah sarjana, ini buka kios dengan modal 3 juta. Itu yang gantungan-gantungan misalnya sampo mungkin 2 renteng. Kecil sekali. Itu betapa malunya dia kan. Dia seorang sarjana terus dia harus memulai dengan itu. Itu ego menghalangi dia sampai sama sekali dia tidak akan sanggup. Nah, apalagi dia mulai lihat riwayat orang tuanya yang ini penghasilan begini-begini, orang tuanya terpandang. Tidak mungkin kan dia mau dengan modal 3.500.000. 3.500.000 ini berarti hampir rak saja tidak ada. Dia mau tadi rafia, gantung-gantung snack itu Bapak. Terus sampo, tambah biskuit mungkin 10 bungkus. Gula 1 kilo dibagi 1.000 ada berapa bungkus? 2.000, 25.000. Jadi itu dia betul-betul harus sanggup karena seluruh egonya dia harus jual, dia harus korbankan. Tidak boleh. Kalau dia pingin naik, dia harus korbankan itu untuk dia memulai. Nah, itu agak susah. Itu di masalah ego, itu yang pertama. Dia padahal dia sudah punya modal, yang satu itu ilmu, wawasannya sudah luas. Minimal komunikasinya ketika dia buka kerjasama dengan pihak lain, misalnya tadi grosir atau agen,
dia mungkin komunikasinya bagus, gaya bahasanya bagus, penampilannya juga bagus, tapi ini egonya. Nah kalau yang misalnya dia sama sekali wawasannya belum ini, ketika dia berbicara dengan orang lain, niatnya tulus, tapi di sana tidak baca niatnya karena komunikasinya jelek. Itu akhirnya kan dia tidak bisa lolos ke situ. Nah misalnya yang sudah punya wawasan luas, nah ada yang mungkin dia tidak sampai ke tingkat sarjana tapi wawasannya luas, egonya sedikit juga karena biasanya ego pendidikan itu yang paling besar menghambat ego pendidikan itu menghambat orang di dalam merintis suatu usaha. Tergantung, kadang masuk di pergaulan lagi, dia bergaul dengan yang mana. Kalau misalnya bukan masalah ilmu juga, atau misalnya masalah orang tamatan SD atau tidak tamat sekali, tidak tamat sama sekali SD terus dia tidak bisa, ini tergantung ego, dan memang yang berpengaruh juga di situ ego. Semua orang bisa. Nah kalau kita orang timur ini yang salah satu egonya paling besar. Kalau menurut saya, karena waktu itu saya harus jual ego saya, itu pertaruhan paling besar. Apalagi kan kita masih muda. Lah siapa yang mau? Pacaran saja kan mungkin itu agak susah, Bapak. Siapa yang mau? Ini cuman kiosnya sepotong pakai seng, tutup tahan. Modal jual makanan ringan beberapa renteng kan kesian. Jadi untuk sukses itu ego harus berani tinggalkan. Sebenarnya waktu itu untuk mempertahankan kita punya keinginan untuk jadi pengusaha itu paling saya bosnya. Mau tidak mau kita harus ikutin Pak Bob Sadino. Mau tidak mau kan saya bosnya. Modalnya 3 juta cuman saya jual sekian, saya bosnya. Punya usaha sendiri. Luar biasa. Saya tidak mungkin orang marah kan? Tidak mungkin orang marah. Dia mungkin karena ego dia kerja di toko misalnya. Tapi pas kita belanja mungkin dia terlambat ambil barang, bosnya marah. Marah dia. Ini sebenarnya dia punya ego sering habis di situ kalau dia mau berpikir. Mendingan dia tidak usah ikut orang, dia kerja sendiri, ego, tapi orang tidak mungkin omong kan. Paling bisik-bisik di jauh, tapi tidak langsung omong ke dia juga. Betul. Bapak Edo, yang terakhir Bapak Edo, pesan dan motivasi kepada generasi milenial, sebab saat ini kita ketahui bahwa kebanyakan orang bersekolah sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi, motivasinya adalah untuk menjadi seorang PNS atau karyawannya, atau karyawan di bank atau apalah yang bergengsi, sehingga sulit untuk berwirausaha. Nah, pesan sementara untuk menjadi bos, kita harus bisa merintis usaha sendiri seperti yang sudah dilakukan oleh Om Edo. Pesan kepada generasi milenial sekarang ini kira-kira apa? Saya pikir gini, Pak Yan. Generasi muda ini tergantung dari dia mau berani atau tidak. Keberanian kunci yang pertama ya. Untuk memperoleh sesuatu itu kan otomatis dia harus berkorban. Minimal gengsi tadi yang saya bilang, dia berkorban, harus korbankan. Sedikit masa mudanya dia korbankan sedikit. Waktunya dia harus buang sedikit karena masalahnya dia harus fokus. Waktunya bersenang-senang dengan teman-teman mungkin harus terpotong sedikit. Minimal harus itu. Dia fokus, waktunya juga dia harus siap korbankan sedikit. Terus dia harus kerja. Karena keras. Kerja ini kan karunia, Pak. Kalau dia tidak mau kerja, bukan dia tidak akan makan. Karena seorang sarjana kadang sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Dia makan di orang tua tapi dia tidak malu. Itu yang biasanya jadi kendala. Karena dia masih bisa makan, kadang kepentingan di luar dia, misalnya dia merokok, itu pun sebenarnya dia harus malu ketika minta di orang tua. Tapi karena orang tua tetap kasih, dia nyaman dengan kondisi itu. Ketika dia mau memulai itu susah. Tapi kalau seandainya dia buka sedikit kayak tadi, Bapak Yan, itu sebenarnya tidak susah. Karena cukup dia tahan 2 tahun, gengsinya akan terbayar semua.
Karena waktu itu saya tahan 2 tahun, Pak. Saya sudah bisa beli Strada dan waktu itu 2 biji. Itu bayangkan dengan modal 3.500.000. Ya. Dalam waktu 2 tahun saya punya Strada 2 biji, Pak. Wah, luar biasa ya. Ya. Waktu itu semua yang saya korbankan, misalnya ego apa segala macam, itu terbayar saat itu. Iya. Ya. Jadi hanya dalam waktu 2 tahun meniti ini usaha dari 2014 ke Ya. 2016 sudah bisa memiliki 2 unit Mobil Strada 4x4 waktu itu 4x4. pas Luar biasa ya. ya. Jadi itu yang menjadi pesan kepada generasi saat ini, bahwa harus fokus dan mengorbankan waktu dalam berusaha, berwirausaha. Minimal Kemudian, harus berani. Ya. harus punya keberanian Ya. dan mengorbankan ego. Berpikir keuntungan, karena profit Harus pasti ada. profit. Intinya dia memulai. Kalau tidak memulai, dia mau punya 1000 rancangan, otomatis tidak bisa. Nah, memulai ini kan yang tadi, memulai ini kuncinya di ego. Kalau ego dia sudah bisa kasih turun dia punya ego, ya dia mau mulai Sulit kemana? untuk berkembang. Ya. Bahkan sekarang mungkin orang tua mau kasih dia 10 juta. Kita pun generasi sekarang banyak lah yang Iya. yang berpikir begitu. Mau kasih dia 10 juta sekarang, dia tidak mau kan? Iya. 10 juta ini paling habis di etalase 1. Iya. Etalase 1 kalau biskuitnya sedikit, dia sarjana, terus kalau dia jaga itu kios, semisalnya kios kan, usahanya kios. Itu pasti dia tidak berani, tidak ada yang rela. Harus ada 1-2 dan harus ada alasan dia memulai itu. Minimal dia mentok cari kerjaan dan memang dia butuh pekerjaan. Dan saat itu dia harus memulai, ya harus memulai. Luar biasa ya, Bapak Edo. Jadi tentu keberanian, berani meninggalkan ego, dan yang tadi di awal mungkin yang pertama sekali itu adalah setia memberikan perpuluhan sebagai seorang Kristen ya. Ya, kalau dia Setia beriman, memberikan Bapak Lucy, ya. entah dia masih muda atau apa, dia harus berani ke arah situ. Karena masalah iman ini memang saya pernah coba ini kan, dan Ternyata memang berhasil. banyak hal ketika kita mau jatuh, di situ ada Tuhan. Siapapun dengan seluruh kejahatannya dia, yang dia tidak pernah berdoa dari dia kecil sampai misalnya di umur 30-40, misalnya kayak seorang penjahat, nanti ada waktunya untuk dia berdoa. Ketika dia semua mati, terakhir dia pasti berdoa. Sejahat-jahatnya dia pasti dia harus berdoa. Ya. Terus kalau yang dia imani saja dia tidak betul-betul laksanakan, kira-kira yang mau kasih turun dia pun ego, dia pun gengsi apa segala macam, yang membuka jalan ini siapa? Kalau bukan Tuhan. Pasti otomatis itu pasti Tuhan yang buka. Minimal dia harus percaya. Percaya. Semua jalan bisa terbuka. Luar biasa Bapak Edo. Semoga menjadi kisah yang bermanfaat bagi banyak orang, terutama generasi muda saat ini, karena memang angka pengangguran kita saat ini cukup tinggi. Bagaimana orang bisa belajar untuk berwirausaha, apalagi yang saudara-saudara kita yang punya gelar sarjana bisa lebih terinspirasi dengan kisah ini untuk memulai usaha, karena tadi disinggung bahwa pendidikan ini sesungguhnya sesuatu yang penting karena dia menjadi bekal kita di dalam membangun komunikasi, relasi di dalam kita berusaha. 2014 itu Pak. Ya. Waktu itu kios di sekitaran sini kan Bapak lihat. Waktu itu Ya. kios di sekitaran sini mungkin orang-orang tua kita dari dulu ada beberapa yang waktu itu buka kecil. Ya. Di sini ini mungkin saya kiosnya di sini. Sekarang sudah berjejeran berapa banyak? Kalau kita hitung ini bisa sampai 30-an kios. Orang mulai termotivasi ketika satu orang, "Loh kok dia bisa?" Ya. Waktu itu kan kita teman sama-sama. "Oh, dia begini-begini." Ya. Loh, sekarang kok dia begini? Karena waktu itu masalah star, kan saya sudah kalahkan Cepung Ego, saya sudah star. Ya, kalau dia baru mau star, memang dia harus korbankan di Bung Ego ke star. Minimal tetap dia akan berjalan atau apa. Siap. Luar biasa Bapak Edo. Baik, terima kasih untuk waktu singkatnya Bapak Edo. Kita menunggu terobosan-terobosan lain dari Bapak Edo dalam membangun usaha. Kita doakan supaya lebih maju, lebih sukses, dan sebagai orang Timor, sesama orang Timor, kita berbangga bahwa masih ada saudara-saudara kita yang sangat
berkompeten di dalam dunia usaha. Karena sekali lagi banyak masih terpola dalam pikiran kita bahwa sesungguhnya yang maju dalam dunia usaha itu bukan kita, tetapi orang lain. Itu yang mungkin harus kita rubah paradigma berpikir seperti Suatu itu. tekanan Bapak saat itu memang mau memulai itu tekanan yang luar biasa. Karena tidak ada panutan dari misalnya orang timur yang mau jadi panutan untuk kita lihat bahwa ini dia maju dari usaha ini. Jadi saya harus terobos itu sendiri. Berani menerobos itu. Harus berani terobos itu. Waktu itu harus paksa sudah. Soalnya ada orang sukses, tapi tetap saya harus memulai. Dan saya memulai ketika saya memulai, ya lumayan lah. Sekarang kita kan banyak kios di sini. Entah dia terinspirasi dari orang lain atau saya tidak tahu. Tapi sudah lumayan kan. Sudah puluhan kios yang ada. Bahkan saya bangun beberapa kios lah. Saya bantu Sekarang beberapa sudah bangun beberapa arahkan. kios, sudah mensuplai barang di situ untuk mereka berusaha ya. Saya bangun ya lumayan Biasa, ya. sekitar 5-6 kios dari ada beberapa sarjana juga ya, yang saya motivasi dan Bantu akhirnya support. dibuka. Sekarang minimal ya untuk beli satu motor ya sudah bisa lah dari keuntungan. Terima kasih ya Bapak Edu dengan kisah ini, dengan apa yang telah Bapak Edu bangun, kiranya bisa memotivasi banyak orang untuk bisa berkembang dan menjadi sama paling tidak atau mendekati kesamaan dengan Bapak Edu. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan saat ini. Akan ada waktu lagi untuk kita berbincang melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Bapak Edu. Terima kasih untuk waktunya Bapak Edu, semoga sukses di lain waktu. Bapak Mama, pemirsa Salam Timur dimanapun berada, demikian wawancara singkat kami dengan Bapak Maximus Edumen Toto, sarjana ilmu pemerintahan, salah satu putra asli daerah yang cukup berhasil merintis usaha. Kiranya dengan wawancara ini banyak orang terinspirasi untuk memulai usaha, bahwa setiap usaha itu apabila dilandaskan dengan penuh kepercayaan diri, terutama percaya kepada Tuhan, pasti akan maju dan sukses. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain waktu dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan kami akan terus melanjutkan wawancara ini dengan diskusi ini dengan berbagai macam komponen untuk bisa menginspirasi kita dalam berbagai macam aspek. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.